untuk kelengkapan apa tadi? Kelengkapan profesi. Ya, profesi. Kelengkapan profesi memang untuk dipakai di klub malam serba terbuka begitu. Kalau memang betul-betul 100% jenengan yakin pemesannya itu memang untuk itu, maka jangan dilayani. Nah, kalau jenengan jahitkan berarti ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam permusuhan dan berbuat dosa, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau memang betul-betul tahu. Kalau tidak tahu ya tidak dosa. Harusnya itu dipakai di dalam, kok dia pakai di luar, maka dosanya berlaku bagi yang memakai. Tapi kalau panjenengan betul-betul tahu, maka dengan segala kerendahan hati, mohon maaf tidak bisa melayani. Ya, ada lagi. Halaman 6 masuk ke halaman 7. Qala Ibnu Musayyibi inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfa'atun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakati. Al-Bukhari. Ibnu Musayyib berkata, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu bisa mempercepat lakunya dagangan, tetapi menghilangkan berkahnya. Hadis riwayat Bukhari. Apakah sumpah tersebut bisa berupa testimoni yang kadangkala testimoni tersebut bukan yang sesungguhnya? Ada produk-produk tertentu yang menggunakan artis terkenal untuk meyakinkan jualan barangnya. Kadangkala pembeli tertarik membeli karena banyaknya testimoni tersebut, Ustaz. Ya kalau itu bukan artinya ya penipuan, bohong itu. Kebohongan digunakan untuk bersumpah, testimoni, padahal bukan. Tidak pernah dia merasakan hal yang dia katakan dalam testimoninya. Berarti bohong untuk bersumpah. Oh, setelah saya menggunakan ini, manfaatnya begini, padahal belum tahu, belum ngerti rasanya, belum mencoba sendiri, atau sudah mencoba tetapi sebetulnya dia tidak merasakan manfaat apapun dari produk itu, kemudian membuat testimoni begini, lah itu bohong dalam sumpahnya. Ya itu bisa termasuk kalau memang itu bukan yang sebenarnya terjadi, maka itu satu kebohongan digunakan dalam sumpah. Maka betul toh, barang dagangan bisa cepat laku, tapi keberkahan hilang, tidak ada berkah dari Allah. Ini sumpah. Iki nek ora karo kowe, ora tak keke. Iki wis ditawar betul. Ditawar orang lain 1 juta. Ning ora tak keke. Karena saya memikir kamu sebagai saudara saya, koncoplek. Wes ini kalau dengan saudara ini 750 ndak apa-apa. Ini sebetulnya sudah ditawar, sumpah sudah ditawar 1 juta. Maka sil'ah, barang dagangan seperti itu cepat laku, tapi tidak ada berkah dari Allah. Ya. Karena sumpah menipu. Apalagi dengan testimoni, isi testimoninya kebohongan. Berarti sumpah dengan kebohongan, dagangannya memang bisa laku, tetapi nol berkah dari Allah, tidak ada berkah. Dosa iya, jangan harap keberkahan dari Allah, justru mendapat dosa.
kalau berjual beli dengan kebohongan, dengan sumpah palsu. Ya, ada lagi. Hadis yang paling atas, An Farruh Maula Utsman bin Affan an Umar bin Al-Khattab qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ihtadara 'alal muslimina ta'aman darabahu Allahu bil judami wal iflasi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Farruh bekas budaknya Utsman bin Affan dari Umar ibnul Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit lepra dan kerugian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mohon penjelasan hadis tersebut dan penyakit lepra itu seperti apa, Ustaz? Penyakit lepra? Ya. Seperti apa? Ya seperti lepra. Gimana, dokter? Penyakit lepra itu seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa ya? Ciri-ciri fisiknya itu seperti apa penyakit lepra itu? Kalau penyakit lepra seperti apa? Ya seperti lepra. Gimana? Speakernya belum? Oh, belum dipasang, belum bunyi. Ya dibunyikan dari bawah. Mic untuk imam. Mic untuk imam. Ya. Ini biar dokter yang menjelaskan. Nah, saya tidak mudeng medis, nanti tidak ngawur-ngawur. Ya. Penyakit lepra itu kalau awam kusta itu, penyakit kusta. Nah, kusta itu seperti apa? Penyakit kulit. Penyakit kulit ya. Kalau sekarang memang sudah agak jarang itu, ya. Tapi tetap harus kita perhatikan. Itu ya kalau penyakit kusta, kalau dulu umpamanya jari-jari ada hipopigmentasi, jadi kulitnya tuh belang-belang, kadang basah itu. Terus jari-jari itu ada nanti bisa ini apa lepas sendiri, mutilasi namanya. Oh, jarinya lepas sendiri gitu? Iya. Ya. Itu ciri fisiknya? Ya, jadi fisiknya seperti itu. Ya. Itu kalau dari sisi penyebabnya bakterinya seperti bakteri TBC itu. Nah, kalau bakterinya Mycobacterium tuberculosis, kalau lepra Mycobacterium lepra dari penyebabnya. Penyebabnya bakteri. Yeah. Nah, ini penyakit lepra itu cirinya sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi. Ya. Lah, secara umum maksud dari hadis itu, orang yang menimbun bahan makanan artinya untuk dikuasai sendiri, untuk memupuk kekayaan, dikuasai sendiri, sedangkan umat Islam lainnya kesulitan mendapatkan barang itu, atau umat Islam kelaparan karena sebab bahan makanannya ditimbun, maka orang yang menimbun bahan makanan ini untuk dimiliki sendiri, untuk memupuk kekayaan sendiri, untuk dimakan sendiri, sedang orang lain betul-betul kesulitan mendapatkan, atau orang lain kelaparan sebab tidak ada bahan makanan yang keluar di pasaran, maka orang yang menimbun seperti itu akan dihukum oleh Allah dunia dan akhirat. Dunianya pasti dia akan hancur, akan rugi habis-habisan. Fisiknya akan diuji oleh akan dihukum oleh Allah. Kalau di hadis ini disebutkan dengan penyakit lepra dan iflas, bangkrut sudah, rugi. Itu baru di dunia. Bisa jadi
hukuman Allah kepada orang yang menimbun secara fisik tidak hanya lepra, mungkin dengan sakit-sakit yang lain. Bukan lantas orang yang beriman kemudian diuji dengan sakit berat itu dihukum oleh Allah. Lah ini yang membedakan. Kalau orang beriman itu sakit, itu diuji oleh Allah dan hendak diangkat derajatnya tinggi-tinggi dan digugurkan dosa-dosanya, kafarah. Tapi kalau penimbun bahan makanan, kalau dia sakit itu azab, itu hukuman dari Allah. Dan di dunia dia akan rugi, tidak untung. Memang tampak di awal seperti punya keuntungan yang besar, tetapi tunggu saja, nanti pada waktunya Allah akan habiskan semuanya. Lawang punya bahan makanan pokok, ada orang lain, masyarakat, umat Islam atau yang lainnya itu tidak bisa makan sebab tidak ada bahan makanan karena ditimbun. Nah, penimbun-penimbun ini siap-siap menghadapi hukuman dari Allah. Harusnya itu kalau kita punya bahan makanan itu berbagi. Bahan makanan jangan ditimbun. Ini tidak hanya berlaku bagi bahan makanan. Kebutuhan pokok jangan ditimbun. Kalau ditimbun barang menjadi langka, pasti kalau toh ada harganya mahal sekali. Kalau harga mahal, kemampuan masyarakat tidak bisa membeli. Meski ada karena langka sehingga mahal harganya, seringkali tidak terbeli. Kalau memang ini sengaja menimbun untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi, hati-hati, siap-siap menerima hukuman dari Allah. Ya, kalau orang Islam yang sesungguhnya di hadapan Allah, dia tidak akan melakukan itu, karena dia tahu kalau menimbun itu berarti dia bermaksiat, melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah. Ya, ada lagi. Masih berkaitan dengan hadis tersebut. Apabila seorang pedagang sembako suatu ketika membeli minyak goreng atau bahan pokok lainnya untuk disimpan sampai waktu tertentu dengan harapan dapat kenaikan harga atau akan dijual ketika harga sudah naik, yang demikian ini apa termasuk kategori menimbun bahan makanan atas kaum muslimin? Itu niat dodolan borak. Kula hari ini ada pembeli kalau Pak Ibu warga MTA jadi penjual sembako, kalau memang punya barang, ada pembeli menanyakan, jenengan katakan punya, meski harganya belum naik. Atau kalau jenengan enggan untuk melepas pada waktu itu, ya sampaikan, saya sebetulnya punya, tetapi saya nunggu dulu. Nanti kalau harga sudah naik, baru saya lepas. Jujur begitu. Jangan main sembunyi-sembunyi. Ning gudang akeh ditekoni, wah mboten gadah niku nggih kantun niku. Karek ning toko dipajang 3 apa 4 nggih kantun niku.
Nah, ini sudah menyembunyikan ini bahwa tidak ada keberkahan. Boleh-boleh saja ketika nanti harga naik baru dilepas, tetapi harus kalau ada pembeli yang datang menanyakan, jenengan harus jawab dengan jujur. Kalau punya, jawab punya. Jangan selintat-selintut, wah mboten gadah niku. Ning dalam hatine wong nyet sengaja tak simpen kok. Tak dol engko nek wis regane mundhak. Kalau ada pembeli yang bertanya, jenengan enggan melepas karena memang menanti kenaikan harga, ya jawab apa adanya. Apa sulitnya jujur toh? Ingat sekali lagi, jual beli perniagaan yang dulu dilakukan oleh Rasulullah asasnya kejujuran dan tanggung jawab. Dengan jujur dan penuh tanggung jawab, maka akan turun keberkahan dari Allah. Kalau tidak jujur, meski keuntungannya lebih besar, ingat di situ tidak ada berkah dari Allah. Rugi sudah. Karena hidup kita bukan hanya di dunia. Yang kekal itu kehidupan akhirat. Dunia ini kehidupannya hanya mata. Coba Al-Mu'min ayat 39. Surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya dah. Kalau jual beli kita tujuannya keberkahan dan keridhaan Allah, maka dunia akhirat akan membawa kebaikan. Hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, lakukan jual beli dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Tanpa kejujuran, ya memang dapat, tapi dapatnya kesenangan sementara. Kesenangan yang sedikit di dunia hanya sementara. Nanti di hadapan Allah dia akan menanggung hisab ketidakjujuran dalam berjual beli, dalam berdagang. Boleh mengambil keuntungan rupiah lebih besar, itu boleh. Tapi kalau saudara punya barangnya, ada pembeli yang tanya, jenengan harus jawab secara jujur. Saya punya, tetapi belum akan saya lepas hari-hari ini. Lah ada apa? Karena saya menunggu kenaikan harga barang biar untungnya melimpah. Jawab begitu. Nanti akan getok tulang. Toko kae burung niat dodol. Ora satu kuning kono. Ya, ada lagi. Halaman 8. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dzulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda-nundanya orang yang punya untuk membayar hutang adalah kezaliman. Dan apabila seseorang di antara kalian dibawa kepada orang yang punya harta, maka hendaklah mengikut. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat
Dan apabila seseorang di antara kalian dibawa kepada orang yang punya harta, maka hendaklah mengikut. Nah, itu sudah dijelaskan keterangan di bawahnya itu. Ya, misalkan A punya hutang B, C punya hutang ke A. Kemudian atas kesepakatan bersama, A mengatakan kepada B, gandeng C punya hutang kepada saya, maka utangku ning kowe engko sing bayar C. Karena pada waktu itu A tidak ada uang atau tidak ada sesuatu untuk membayar utangnya. Sedangkan dia masih punya uang di C karena C utang pada A. Lah saat itu C itu punya harta untuk nyaur utang. Maka oleh A, utangnya ini B nanti akan disaur oleh C. Jadi dicocok seperti itu. Nah, itu boleh. Tetapi kalau B tidak mau, ya mungkin karena C angel, B sudah tahu C iki wonge duwe ning dia mau hobi utang ora hobi nyaur. Karena memang sudah terkenal si C ini hobi hutang tidak hobi nyaur, maka B berkeberatan, ya tidak ada masalah. Maksudnya di sini fal yatba' di situ tentu di situ semuanya berlaku kemudahan. Tapi kalau C wis bulet-bulet jane yang duwe, memang hobine mengutang tok ora hobi nyaur, maka B menjadi berkeberatan. Nah, kalau sudah begini ya tidak boleh dipaksakan. A tetap minta nagih ke C. Nanti setelah dapat A bayarkan ke B. Lah B nek nagih C malah ditungtungi arit, gawake arit gitu kan. Kalau B nagih ke A itu diterima dengan baik ini, tapi kalau harus nagih ke C itu gawani arit ini dilempari, maka B berkeberatan, tidak mau. Yaitu tidak bisa dipaksakan. Fal yatba' di situ tiga-tiganya itu kalau berlaku mudah. Ada lagi? Halaman 9. Ani Ibnu Umar qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin wa qad hasanahu sahibuhu fadkhala yadahu fi fa idza ta'amun radiun faqala bi hadza ala hidatin wa hadza ala hidatin faman ghasyana falaysa minna rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati orang yang menjual bahan makanan yang penjualnya itu memuji-muji dagangannya. Kemudian beliau menusukkan tangan beliau ke dalam dagangan itu dan ternyata bahan makanan itu buruk. Maka beliau bersabda, jualah ini, yakni yang baik tersendiri, dan jualah ini, yakni yang buruk tersendiri. Barang siapa yang menipu kami bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan, jika kita beriklan tentang spesifikasi produk yang memang baik dan recommended, apakah ini sudah termasuk memuji-muji dagangan sendiri, Ustaz? Sedangkan kualitas barang memang diakui baik oleh pembeli atau konsumen. Ya tidak ya. Jadi iklan menyebutkan spesifikasi barang, itu memang harus disebutkan spesifik barangnya begini.
Dan itu sesuai dengan barang dagangannya, maka itu tidak memuji-muji barang dagangannya. Yang dimaksud memuji-muji barang dagangannya itu sebetulnya kualitasnya buruk, biar laku mahal, lantas dia puji-puji. Kalau iklan ya speknya dia manipulasi. Harusnya speknya C dia katakan A, ori padahal KW kan itu. Itu namanya memuji-muji barang dagangan, menipu. Atau kalau panjenengan berjualan gandum atau beras, itu dicampur antara kualitas yang baik dan buruk. Kemudian jenengan memuji-muji, oh beras saya itu nomor wahid. Saya tidak sebut satu, sudah bisa dikatakan ini syarat ya. Nomor wahid, kualitas nomor wahid. Padahal berasnya dalam karung itu dicampur dengan kualitas yang di bawahnya. Tapi dia katakan ini semuanya kualitas nomor wahid. Itu namanya menipu, memuji-muji barang dagangan. Begitu Rasulullah memasukkan jari beliau, ternyata beliau menemukan ada barang yang buruk dicampur di situ. Maka beliau bersabda, ini yang baik jual sendiri, yang buruk jual sendiri, jangan dicampur jadi satu. Itu perbuatan yang tidak baik, menyalahi aturan Islam. Misal jenengan dagang buah, buah sing apik dheweke, sing buruk disendirikan, dijual secara sendiri-sendiri, jangan dicampur jadi satu. Ini musim hujan. Kalau jenengan jual gandum atau beras kemudian kehujanan basah, yang basah taruh di atas, jangan taruh di bawah atau di tengah. Maksudnya apa? Biar pembeli itu tahu kalau ini basah. Kan kalau basah itu bisa memperberat timbangan. Tapi kalau menyebutkan spek barang dagangan yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual, itu tidak memuji-muji barang dagangan, memang menyampaikan apa adanya. Ya, ada lagi halaman 10 berkenaan dengan surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa'ilaikum wa antum la tudlamun. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu miliki dan pasukan berkuda, yang dengannya persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizolimi. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Pertanyaan, mohon dijelaskan tentang pasukan berkuda. Apakah sebagai orang Islam kita harus belajar berkuda, Ustaz? Ya boleh saja jenengan belajar berkuda. Apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung kemanfaatan dan kebaikan. Kita orang Islam berlatih berkuda, bagus, itu melatih fisik, melatih keseimbangan, melatih ketahanan, melatih kesigapan dan lain sebagainya. Itu bagus.
Tetapi jangan lupa, Islam ini soleh likulli zaman wa makan. Islam itu sesuai di setiap waktu dan ruang. Sehingga Islam ini terus bisa mengakomodir perkembangan zaman. Perintah Allah, perintah Rasulullah itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu pasukan perang terbaik itu adalah pasukan berkuda, jadi dengan kuda-kuda pilihan, dan penunggangnya juga tentara-tentara yang terlatih betul. Kalau sekarang ini peralatan untuk berperang itu sudah sedemikian canggih, maka umat Islam harusnya mengikuti ke arah sana. Bukan berarti lantas berkuda ditinggalkan. Berkuda tetap dilakukan, itu bagus bagi yang Allah beri kemampuan. Jadi butuh dilatih, itu melatih fisik, melatih kekuatan, melatih kesigapan, melatih ketahanan daya tubuh. Tapi kalau saat ini kita hanya mahir dengan kuda, berkuda semuanya, sedangkan musuh-musuh sudah pakai pesawat tanpa awak, kita lagi pakai kuda begini, tiba ditibani bom, itu gimana? Dari pesawat yang tanpa awak gitu loh. Itu artinya Islam mengajak kita, Allah, Rasulullah itu mengajak kita untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Karena kitab suci kita ini mengajak umatnya untuk visioner ke depan, bukan terus bernostalgia ke belakang. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya sifat khasyah, takut betul kepada Allah, hanya hamba-hamba Allah yang alim. Alim itu berarti punya ilmu. Ini kan visioner ke depan. Selain ilmu agama, tentu ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan dilakukan dengan bijaksana. Itu Islam. Konsep ini yang punya Islam. Tapi sekarang ini umat Islam hanya suka bernostalgia ke belakang. Sedang musuh-musuh Islam menggunakan konsep Islam ini, memperdalam kitab suci umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mereka maju. Berpikirnya maju, berpikirnya visioner. Lah kita kebanyakan umat Islam sekarang sukanya bernostalgia ke belakang. Apa tidak boleh? Boleh. Mengingat peran sumbangsih ilmuwan-ilmuwan muslim di masa lalu itu boleh. Tetapi bukan hanya untuk bernostalgia, tapi untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, menjadi motivasi, menjadi cambuk. Kalau dulu ilmuwan muslim itu menemukan ini, semua ilmu pengetahuan, semua kemajuan, semua teknologi itu penemunya ilmuwan muslim. Kenapa sekarang umat Islam terpuruk? Kenapa sekarang umat Islam hanya menjadi konsumennya? Sedangkan musuh-musuh Islam, dia memperdalam ilmu pengetahuan, terinspirasi dari Al-Quran. Dia yang memperdalam Al-Quran, tetapi bukan untuk keimanan, melainkan hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Sehingga mereka sekarang menguasai ilmu pengetahuan. Padahal yang punya ini Quran. Quran itu kitab sucinya umat Islam. Lah sekarang ini kita umat Islam hanya suka bernostalgia, tapi dari nostalgia itu tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah.
memanah, baik itu untuk ketahanan juga, untuk ketelitian, untuk kedetailan, tepat sasaran. Tapi ingat Bapak dan Saudara, musuh-musuh Islam sekarang yang benci Islam, mereka sudah menggunakan roket, menggunakan ini, itu, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh berlatih berkuda dan memanah. Itu terus dilanjutkan. Karena bisa jadi suatu saat nanti semua teknologi yang ada di dunia punah, kembali lagi seperti dulu. Bisa jadi seperti itu. Sehingga perang tidak lagi dengan teknologi, dengan tidak, tapi kembali lagi seperti dulu mungkin ya, dengan panah, dengan kuda, dan itu alat tempur terbaik. Nah, mungkin saja. Bisa jadi di akhir zaman itu semua teknologi ini musnah, punah. Sehingga manusia kembali kehidupan zaman dulu lagi. Bisa jadi, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kemungkinannya bisa terjadi itu. Nah, ketika itu nanti terjadi, umat Islam sudah tangguh dalam berkuda, tangguh ahli dalam memanah. Mungkin saja nanti pertempuran akan dengan kuda dan panah lagi. Artinya umat Islam itu terus melek, harus melek dengan perkembangan zaman. Kalau tidak tergerus kita, kalau kita tidak melek dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tergerus kita. Berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang, umat Islam ada yang hanya memanfaatkannya untuk kemaksiatan, bukan untuk kemaslahatan. Contoh, kemajuan internet. Banyak umat Islam yang menggunakan kemajuan internet untuk kemaksiatan, untuk menonton tayangan pornografi, porno, aksi, untuk judi online, untuk ini itu. Maka bagus umat Islam berlatih berkuda, berlatih memanah, itu bagus. Melatih ketahanan fisik, mentalitas, kesigapan, kekuatan, kemudian fokus. Itu bagus ya. Tetapi jangan meninggalkan atau jangan menutup mata dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Kalau sampai umat Islam tidak menguasai teknologi, maka umat Islam akan tergerus oleh zaman. Kita sukanya hanya bernostalgia, tidak mau mengambil ibrah dari nostalgia itu, sehingga tidak terlecut untuk berpengetahuan, tidak termotivasi untuk belajar, maka umat Islam akan tergerus oleh zaman. Kalau sudah begini, umat Islam bisa tenggelam, naudzubillah. Tapi kita yakin akan tetap ada ta'ifah, sekelompok kecil dari umat Islam yang terus menyuarakan kebenaran, mengikuti dengan kemajuan zaman, sehingga Islam tidak akan tergerus oleh zaman. Ya, maka generasi kita ini, mari kita motivasi untuk berpengetahuan untuk kemaslahatan, bukan berpengetahuan untuk kemaksiatan dan kemadharatan. Sehingga ilmu pengetahuan yang Allah titipkan
betul-betul digunakan dengan penuh kebijaksanaan, bukan untuk menyusahkan orang lain, bukan untuk mengintimidasi orang lain, bukan untuk menipu orang lain, tetapi untuk kemaslahatan bersama. Ya, ada lagi. Halaman 11. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taqtahu amala syaitani. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Carilah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Dan jika sesuatu musibah menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku dulu melakukan begini, pasti begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terlaksana, karena mengandai-andai itu akan membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Carilah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu menjadi lemah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tetapi baik yang kuat maupun yang lemah, tapi dia punya iman, itu masing-masing punya kebaikannya sendiri-sendiri. Tapi ingat, orang mukmin yang kuat akan lebih bermanfaat atau akan lebih bisa menebar kebaikan selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Jadi